Oke, selamat malam. Assalamualaikum, Tribuners sekalian. Seperti biasanya, seperti Natal kemarin dan tahun baru kemarin juga kita akan melaporkan langsung dari beberapa titik di Kota Ambon maupun sekitarnya, Tribuners. Untuk beberapa jam ke depan, saya Andri Triputra, jurnalis Tribun Ambon, akan menemani Tribuners untuk melihat situasi terkini di lokasi-lokasi di Kota Ambon, Tribuners. Oke, dapat dilihat juga di layar monitor Tribuners langsung dari kantor Tribun Ambon. Dapat dilihat jembatan merah putih masih belum ramai ya, Tribuners. Oke, dapat dilihat pemandangan dari kantor Tribun Ambon, Tribuners. Ini situasi malam hari langsung dari atas kantor Tribun Ambon yang mengarah langsung ke jembatan merah putih, Tribuners. Oke, kita langsung akan terhubung ke Maluku Tengah, Sepa, kepada rekan Ajeng. Halo rekan Ajeng. Halo rekan Andri, Apa kabarnya nih rekan Ajeng? tentu saja luar biasa ya. Baik rekan Andri dan juga Tribuners, saya Ajeng Hatalea melaporkan langsung dari Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Semarang, menyambut tahun baru 2023, Tribuners. Nah, apa kabar untuk kalian yang sudah standby untuk merayakan pergantian tahun 2022 ini dengan semangat yang luar biasa ya. Kali ini kita melaporkan langsung dari luar Pulau Ambon, Tribuners, yang seperti kita tahu bahwa memang menyambut tahun baru dimanapun itu pasti semaraknya berbeda-beda gitu ya, tapi ya pasti sangat semuanya begitu karena ada semangat baru yang menanti kami nanti di 2023. Nah, di Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, saat ini pantauan kami di lapangan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya kita melihat para pemuda bahkan pemudi mereka merayakannya dengan pawai atau apalagi ya sekeliling kota di pusat kota, terutama di Kota Masohi yang menjadi pusat atau ibu kota dari Kabupaten Maluku Tengah ini. Namun kali ini kami memantau di negeri Sepa ini banyak pemuda-pemudi di beberapa kompleks. Kami bisa sebutkan saja ada di kompleks Al Fajri. Mereka lebih memilih untuk bisa menghabiskannya bersama dengan keluarga terkasih dan juga rekan-rekan. Misalnya di sini kami memantau sejumlah pemuda-pemudi yang sudah berkumpul di sini untuk ya sekedar barbeque ya kalau kita sebutnya sebagai salah satu sebutan yang sangat kekinian sekali. Di sini mereka sudah menyiapkan berbagai perlengkapan dan juga kebutuhan untuk bisa menyambut tahun baru. Misalkan dari sejumlah pemuda yang sudah memilih untuk menyiapkan jagung ya untuk dibakar bersama dengan rekan-rekan terkasih mereka. Selain jagung juga ada ikannya dan juga ayam yang siap untuk dibakar ya di api yang sudah mereka nyalakan sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur tadi. Meskipun memang malam pergantian tahun baru ini akan ditandai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, namun semangat ini sudah ditunjukkan bahkan sejak sore ya tadi di
sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, dan puncaknya mereka berkumpul di titik salah satu yang menjadi jalan poros di negeri Sepa, yaitu Jalan Silalo begitu ya. Dan seperti yang terpantau ya di layar monitornya Tribuners, jika bisa perlihatkan lagi di belakang saya Tribuners, ini sudah ada api seperti api unggun begitu ya, yang mereka mencoba untuk membuat api ini dengan berbagai material ya, seperti sabuk kelapa, kemudian berbagai jenis kayu juga, dan dialaskan yang sangat sederhana sekali Tribuners tampaknya. Namun kita bisa melihat bahwa antusias dan juga semangat dari para pemuda-pemudi dan keluarga yang ada di sini untuk bisa menghabiskan malam pergantian tahun baru dengan sangat luar biasa. Kesederhanaan ini yang terpancar dari wajah-wajah para pemuda dan pemudi di negeri Sepa ini juga bisa memperlihatkan betapa mereka sangat menjunjung tinggi solidaritas antar sahabat, keluarga, dan juga semuanya yang ada di sini. Saya berharap juga bahwa semangat yang sama ini bisa kita lihat ya di daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Maluku, terutama yang ada di Kota Ambon. Makanya kalian Tribuners tetap pantau di layar monitoringnya laporan terkini dari kami tribunambon.com. Tentunya untuk melaporkan semarak penyambutan perayaan Tahun Baru 2023. Mungkin kita ngobrol sebentar sama salah satu ya perwakilan dari pemuda yang ada di sini. Boleh ada? Ai, sini. Siapa? Masih bisa jelasin kameranya. Jagung suruh masak kan? Sudah. Ada berapa banyak jagung yang dibakar? Sekitar 50-an begitu. 50-an ya. Oke, siapa saja? Hai. Semangat ya. Sebentar lagi menyambut tahun baru. Para keluarga dan juga muda-mudi yang sudah berkumpul di Jalan Silau, Negeri Sepa, Kecamatan Amaha di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian yang dapat kami laporkan ke Tribuners, dan kami kembalikan ke Andri di studio tribunalpon.com. Baik rekan Ajeng, terlihat euforia yang begitu seru. Ada yang bakar menunggu waktu pergantian tahun dengan keluarga. Begitu seru ya Tribuners. Oke, kita akan terhubung dengan rekan kami di Batu Merah, rekan Noni. Halo rekan Noni. Oh, sepertinya belum terhubung Tribuners. Halo rekan Noni. Rekan Noni. Apakah kami sudah terhubung rekan Noni? Oh, sepertinya belum. Oke Tribuners, di malam pergantian tahun ini kita akan pantau dari arah dari kantor Tribun Ambon. Kita akan melihat keindahan jembatan Merah Putih dari atas kantor Tribun Ambon. Tribuners, terlihat kelap-kelip lampu yang dapat Tribuners saksikan di layar monitor Tribuners.
Oke, kami mencoba kembali terhubung ke rekan Oni. Halo rekan Oni. Rekan Oni. Oke, kami akan menampilkan langsung kondisi menjelang akhir tahun di Batu Merah. Itu kiriman gambar dari rekan kita di Batu Merah. Oni, apakah kami terhubung dengan rekan Oni? Halo rekan Oni. Halo rekan Oni. Oh, kedengeran suara saya, rekan Andri? Terdengar baik rekan Oni. Oke, baik, terima kasih. Bisa laporkan kondisi terkini di Batu Merah rekan Oni menjelang akhir tahun ini rekan Oni. Baik, hari ini saya sedang berada di apa namanya, di depannya Jalan Jenderal Sudirman. Sebentar, rekan Andri. Baik rekan Oni. Oke, baik, hari ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, atau lebih tepatnya di depan apa namanya, Desa Batu Merah, di mana ini menjadi jalan khusus atau jalan protokol dari warga Kota Ambon. Sini terlihat ramai kendaraan lalu lalang, di mana mereka para warga Kota Ambon ingin
merayakan malam tahun baru, di mana di beberapa titik telah berkumpul masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama menghitung mundur tahun baru menuju tahun 2023. Ini merupakan kondisi di mana beberapa petugas kepolisian juga terlihat di dalam di jembatan di Desa Batu Merah ini. Mereka terlihat melakukan pengamanan dan juga melakukan beberapa mengatur lalu lintas, maksudnya untuk menguraikan kemacetan yang akan terjadi. Belum terjadi penumpukan massa, di mana biasanya setiap tahun di sini terjadi penumpukan massa karena ramainya orang yang menggunakan yang ingin melakukan pesta kembang api di kawasan Batu Merah. Nah, terlihat juga beberapa anak-anak kecil atau warga juga yang meniupkan trompet, melempar petasan dan juga melontarkan beberapa petasan kembang api ya, untuk memeriahkan atau menyambut tahun 2023 yang sebentar lagi akan berganti tahun. Baik, rekan Oni. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Kembali ke studio rekan Andri. Oke, terima kasih rekan Oni yang di Batu Merah. Selamat bertugas kembali, rekan Oni. Oke, Tribuners, berikut pantauan menjelang akhir tahun di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Desa Batu Merah, Kota Ambon. Tribuners, terlihat cukup ramai dan seperti hari-hari biasanya terpantau juga ada aparat yang sedang merelai kemacetan di sana, Tribuners. Oke, kami laporkan kembali dari Jembatan Merah Putih, Tribuners. Oke, Tribuners, setelah dari Desa Batu Merah kita akan ke pusat Kota Ambon, yaitu lapangan Merdeka, Tribuners. Kami akan terhubung dengan rekan Alvin di sana. Namun sebelum kami terhubung, saya akan melampirkan suasana terkini di sana, Tribuners. Video yang dikirim oleh rekan kita Alvin di sana.
Terus. Terus. Baik, itu dia tadi cuplikan menjelang akhir tahun di lapangan Merdeka maupun Gong Perdamaian, Tribuners. Oke, kita akan terhubung ke rekan kita yang di lokasi. Halo rekan Alvin. Halo rekan Alvin. Rekan Alvin, dapatkah kami terhubung dengan rekan Alvin? Oke, baik Tribuners, kami akan melaporkan kembali dari atas. Halo rekan Alvin. Halo, cek, Bung Andre. Baik, kita terhubung dengan Halo, rekan Bang Andre. Baik, rekan Alvin. Halo, cek, Bung Andre. Baik, rekan Alvin. Bang Andre bisa dengar suara, Bang Andre? Baik, terdengar jelas. Ya, baik, siap, Bang Andre. Boleh melaporkan kondisi terkini jelang pergantian tahun di lapangan Merdeka, rekan Alvin. Silahkan. Ya, baik Tribuners dimanapun Anda berada, ya, saat ini Silahkan rekan Alvin. ya, baik, terima kasih Bung Andre yang lagi berada di studio. Saat ini saya melaporkan bahwa sekarang saya berada di lapangan Merdeka Kota Ambon, ya, Tribuners, dan saat ini warga atau Kota Ambon sudah mulai memadati di lapangan Merdeka Kota Ambon, dan warga mulai berdatangan di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon ini sudah sejak pukul 22.00 Timur, ya, yakni pukul jam 10 malam, dan ini warga ini berdatangan dari berbagai tempat, ya, berbagai tempat wilayah, ya, ini ada yang dari Kabun Cengke, dari Latu Halat, dari Belakang Soya, dan juga ada yang dari Poka, ya, karena memang di lapangan Merdeka Kota Ambon ini sendiri ini merupakan salah satu titik fokus, pusat keramaian yang ada di Kota Ambon, ya, meskipun saat ini di lapangan Merdeka Kota Ambon ini
tidak ada acara seremoni ya pergantian tahun seperti yang 2 tahun yang lalu yakni 2018 dan juga 2020. Mereka Kota Ambon cukup ramai ya Tribuners, karena pada tahun 2020 dan 2021 kemarin itu masa pandemi, kita dilarang untuk melakukan atau berkerumunan di suatu tempat keramaiannya. Dan saat ini bisa dilihat di layar monitor layar kaca Anda, lapangan mereka Kota Ambon sudah ramai didatangi oleh Opti. Kan pukul 2.30 ya, kini setengah jam lagi kita menuju ke pergantian tahun 2022 dan 2023. Dan saat ini meskipun juga terpantau di jalan raya juga di sini tidak terlalu padat ya Tribuners, bisa dilihat di layar monitor Anda. Di sini ramai lancar ya, di mana ada sedikit penumpukan kendaraan di samping-samping jalan itu karena warga yang memarkirkan kendaraan dan juga sedang berjualan ya dari para pedagang kaki lima ini. Dan bagi Tribuners, bukan saja di Tribun Apartemen Kota Ambon yang dipadati oleh warga Kota Ambon, namun di Gong Perdamaian Dunia juga itu sangat dipadati oleh warga Kota Ambon. Jadi di sini punya 2 titik lokasi untuk menyaksikan pergantian tahun. Jadi ada di lapangan Merdeka Kota Ambon sendiri dan juga ada di Gong Perdamaian Kota Ambon Tribuners. Seperti itu Tribuners. Dan ini di suasana di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon banyak warga yang sudah mulai berdatangan. Ya, ada juga penjual pedagang kaki lima seperti layar kaca Anda ya, dan bisa dipilih ya cukup tidak terlalu banyak di dalam, tapi yang paling banyak adalah di luar trip dalam lapangan sendiri ya. Kita tetap memadati di lapangan mereka kita seperti itu dannya di Kota Ambon. Begitu rekan Andre, kembali ke studio. Baik, rekan Alvin, untuk kondisi lalu lintas di sana bagaimana rekan Alvin? Ya baik, terima kasih rekan Andre. Jadi kondisi lalu lintas di Jalan Raya Aipati hingga ke Jalan Slamet Riyadi terpantau ramai lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan, dan itu juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Ditsamapta Polda Maluku dan juga aparat Ditlantas Polda Maluku dan juga dibantu oleh Satlantas Lampung ya. Mereka mengatur jalannya arus lalu lintas di perempatan pertigaan jalan antara Aipati dan juga jalan Sultan Hairun dan juga jalan Slamet Riyadi, dan tidak ada kemacetan yang berarti ya. Dan ada sedikit penumpukan kendaraan di samping jalan itu adalah masyarakat yang sedang melakukan parkirkan kendaraan, dan juga ada dari pedagang yang sedang menjajaki barang dagangannya di samping emperan jalan, seperti ada juga bakso, ada juga gorengan, dan ada juga tahu tek seperti itu rekan Andre. Dan suasana di sini juga cukup dibilang cukup ramai, sudah paling ramai daripada jam 11 tadi. Sekarang sudah lagi 20 menit menjelang tahun 2023 jam 12. Jadi sini sudah sangat ramai sekali di sini, dan banyak warga sudah melakukan menyalakan kembang api ya, dan itu bisa dilihat ya di suasana di sini ya seperti itu. Dan bisa terlihat juga tadi pada jam 11 tadi waktu saya mengambil gambar itu cukup sunyi di dalam tribun sini, dan ini saat ini cukup ramai ya, sudah banyak warga yang berdatangan ya untuk menyaksikan kembang api pergantian tahun di tahun 2023 ini. Begitu rekan Andre, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alvin. Kami akan terhubung kembali dengan rekan Alvin setelah jam 12 nanti.
Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan Alvin. Siap, makasih Bung Andre, terima kasih. Oke Tribuners, itulah pantauan terkini dari lapangan Merdeka maupun Gong Perdamaian Kota Ambon, Tribuners. Ya Tribuners, kami akan kembali terhubung ke lapangan Merdeka setelah perayaan malam pergantian tahun yang sekitar 20 menit lagi Tribuners. Oke, Tribuners, kita akan terhubung lagi dengan rekan kita di Jembatan Merah Putih. Halo rekan Mesya. Halo rekan Andri dan Tribuners, selamat malam. Malam ini Mesya sedang berada di kawasan JMP Kota Ambon, dan Tribuners, Mesya akan menunjukkan suasana di mana sekitar 15-25 menit ya menjelang perayaan Tahun Baru 2023, dan Tribuners saat ini di ujung Jembatan Merah Putih sendiri sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang sementara bertugas. Mesya akan menunjukkan suasana lebih lengkap kepada Tribuners. Oke, Tribuners, seperti ini suasana di kawasan JMP, di ujung JMP saat ini, di mana Tribuners bisa lihat banyak sekali petugas gabungan dari TNI Polri, aparat kepolisian yang sementara bertugas di ujung JMP ini tidak hanya di ujung JMP, tapi di pertengahan JMP sana juga ada aparat kepolisian yang bertugas juga, dan di pertengahan JMP memang kendaraan dilarang stop di situ. Namun berdasarkan pantauan Mesya tadi saat melintasi kawasan JMP itu ada banyak sekali para pejalan kaki yang melintasi JMP ini ya, mereka berjalan kaki, dan seperti itu. Ini penjagaan ketat di sini bagi kendaraan roda 2 yang mau melintasi kawasan JMP akan dicegat jika tidak menggunakan perlengkapan berkendara dengan lengkap. Tribuners, seperti itu. Tadi sudah, menurut pantauan Mesya juga sudah beberapa kali terlihat ada banyak sekali kendaraan yang diputar balik oleh aparat kepolisian yang bertugas karena mereka tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Kalau untuk yang lengkap, misalkan menggunakan helm, mereka diizinkan melintasi kawasan JMP seperti itu, Tribuners. Dan untuk penjagaan ketat ini menandakan bahwa di JMP sendiri tahun ini tidak ada perayaan pesta kembang api di JMP saat ini. Tentu tidak seperti dengan tahun sebelumnya yang dimana biasanya mereka menggunakan JMP dan lapangan Merdeka sebagai dua tempat untuk membuat pesta kembang api dalam rangka perayaan Tahun Baru 2023. Tribuners, ini memang Tribuners pada Jumat kemarin Mesya juga sudah melakukan wawancara dengan pejabat wali kota Ambon, Dewi Watkena, dan beliau mengatakan memang bahwa pada perayaan Tahun Baru 2023 ini ditiadakan pesta kembang api. Mereka hanya akan mengontrol lokasi-lokasi yang akan menjadi titik untuk perayaan pesta kembang api. Namun kalau dari Pemkot sendiri tidak menyediakan pesta kembang api seperti tahun-tahun sebelumnya ini karena adanya keterbatasan anggaran, dan menurut Dewi Watkena juga daripada dibuat untuk pesta kembang api lebih baik anggarannya diperputar untuk kegiatan lain seperti Tribuners. Dan Mesya mau menunjukkan kembali suasana di ujung JMP kali ini. Bisa Tribuners lihat ini banyak sekali aparat kepolisian yang sedang bertugas. Untuk kendaraan juga sangat ramai lancar, tidak seperti hari-hari biasanya. Ini rata-rata kendaraan yang dari kawasan kota ini sedang mau menuju ke arah dalam kota ya, kemungkinan untuk mencari titik perayaan pesta kembang api untuk tahun baru nanti, Tribuners, seperti itu. Baik. Oke, baik Tribuners, demikian informasi yang dapat saya laporkan dari kawasan Kota Ambon, tepatnya di ujung JMP. Assalamualaikum. Baik, terima kasih rekan Mesya.
kami akan terhubung kembali ke rekan Mesya setelah malam pergantian tahun. Baik, Tribuners, itulah kondisi terkini dari Desa Poka, Tribuners. Oke, Tribuners, kembali kami laporkan dari kantor Tribun Ambon yang tepat mengarah ke Jembatan Merah Putih, Tribuners. Oke, Tribuners, untuk Tribuners yang ingin melaksanakan tahun baru bersama keluarga, kerabat, dan lainnya, diharapkan untuk tidak meninggalkan melupakan alat-alat berkendara, alat keamanan berkendara seperti helm untuk keselamatan Tribuners. Oke, Tribuners, kita akan ke kolom komentar Tribuners. Di Facebook ada akun yang bernama Kenzo. Kurang seru, kembang api kurang nih. Iya, sepertinya tahun ini kurang ya, Tribuners. Oke, kita ke YouTube. Ada akun dengan nama Siahaya Alex. Selamat tahun baru 2023 untuk seluruh masyarakat Ambon. Kiranya tahun yang baru memasuki kehidupan yang lebih baik dalam segala hal. Amin. Iya, terima kasih Kakak Siahaya atas ucapan selamat tahun barunya bagi masyarakat Kota Ambon. Terima kasih Kakak Siahaya. Ada lagi dari akun yang dengan nama Muhdorjo. Selamat tahun 2023. Iya, selamat tahun 2023 kembali Kakak Muhdorjo. Oke, Tribuners, untuk kalian yang mau mengucapkan selamat tahun baru atau salam atau apapun yang ingin disampaikan, boleh langsung
di kolom komentar saja Tribuners. Baik Tribuners, kami akan mencoba terhubung ke Mas Sohim Maluku Tengah. Halo rekan Lukman. Halo rekan Lukman. Oke, sepertinya belum terhubung. Ke Tribuners, terlihat juga ada petasan atau kembang api yang telah dinyalakan masyarakat menjelang tahun baru 2023 Tribuners. Oke, kita kembali lagi ke komenan Tribuners. Di sini ada masih denganmu Dorjo. Selamat datang para pemuda, hati-hati tahun baru ini banyak kecelakaan. Tahun baru ini banyak kecelakaan. Tahun ini 2023. Iya, kita dihimbau oleh Kakak Jo untuk tetap berhati-hati dalam berkendara Tribuners. Ada lagi dari akun yang bernama Jonathan, kembang api dong. Iya, belum terlihat ya Tribuners, sayangnya belum terlihat. Pada pukul 11 lewat 47 belum terlihat banyak kembang api, namun sudah ada sedikit yang dapat terdengar Tribuners di studio Ambon. Bunyi petasan yang sudah dibakar menjelang tahun 2022 ini Tribuners.
Oke Tribuners, kami akan mencoba terhubung ke rekan kami di Masohi. Halo rekan Rukman. Halo. Oke, boleh melaporkan dari Maluku Tengah Masohi. Silakan. Baik, yang dapat kami laporkan situasi dan kondisi ataupun suasana di Kota Masohi saat ini jelang malam pergantian tahun di malam hari ini. Kita pantau hari ini malam ini waktu menunjukkan pukul 23.52 dan kita bisa beberapa menit lagi warga di seluruh dunia termasuk di Kota Masohi akan merayakan pesta malam pergantian tahun berikutnya. Dan aktivitas warga di Kota Masohi jelang malam pergantian tahun ini di tahun ini cukup ramai dan sehingga kita lihat gambaran dari rekayasa di kawasan di kawasan bundaran Kota Masohi ini karena memang di sini menjadi jalur yang paling padat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sehingga di sini direkayasa arus lalu lintas dan menggunakan 2 jalur dari arah selatan dan arah utara Kota Masohi dan biasanya di kawasan bundaran ini seluruh kendaraan akan putar di kawasan bundaran kota ini, namun saat ini dipasang road barrier untuk merekayasa sehingga warga yang mau memutar harus lurus sampai ke arah batas kota PLN baru bisa putar di sana, dan juga di arah utara warga bisa memutar kendaraannya di depan bengkel Alfa Motor. Dan di kawasan Jalan Abdullah Sulaiman ini kita lihat aparat dari TNI Polri bersama mengamankan jalannya arus lalu lintas. Juga pihak keamanan merupakan mana ada perempatan ditempatkan sejak anggota TNI Polri di sana terlihat. Di Kota Masohi sendiri padat warga, kumpul warga paling banyak itu di Pantai Namarina. Pasti padat dan belum mulai terlalu banyak warga yang menunggu di lokasi Pantai Namarina sehingga terjadi gangguan jaringan sehingga kita juga tidak bisa mengakses kepada warga di Pantai Namarina. Dilihat dari lalu lalang kendaraan yang ada di sini, semuanya akan memenuhi juga baru dari pantai. Dan juga ada di sana di bagian trotoar, ada di lalang kendaraan dari arah Pantai Namarina menuju ke dalam kota dan sebaliknya di arah sana di belakang pos itu mereka dari ke pantai Namarina. Adek, gue mau ke pantai ya? Pantai Manila ya? Oh, di akhiran sampai wawancara. Baik, Tribuners, demikian kondisi di Kota Masohi untuk saat ini. Memang titik keramaian berada di lokasi Pantai Namarina.
Demikian Andre. Baik, terima kasih rekan Lukman. Kami akan terhubung kembali kepada rekan Lukman setelah malam pergantian tahun. Terima kasih. Selamat bertugas rekan Lukman. Oke Tribuners, begitulah kondisi terkini di Masohi, Maluku Tengah, Tribuners. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.56. Tribuners. 4 menit lagi kita akan menuju tahun yang baru. Kita akan membaca komen dari Tribuners. Ada akun dari Jonathan lagi. Kita pergantian tahun. Selamat tinggal Oke, cek, 2020. Bang Kibo, halo. Selamat datang 2023. Halo, halo, halo. Halo. Oke, kita terhubung kembali dengan rekan kami di Lapangan Merdeka. Halo rekan Alvin. Halo rekan Alvin. Halo, rekan Andre. Bisa dengar, Andre? Halo. Terdengar baik rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Andre. Jadi saat ini saya sedang berada di persimpangan Jalan Aipati dengan Jalan Sultan Hairun dan juga Jalan Slamet Riyadi ya, rekan Andre. Dan saat ini Tribuners ketahui bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 23.20. Jadi yang artinya 3 menit lagi kita akan memasuki tahun 2023 ya Tribuners. Dan kondisi jalan bisa dilihat kondisi jalan di sini terlihat ramai lancar ya Tribuners. Dan banyak warga yang semakin berdatangan ya di acara pergantian tahun baru di 2023 ini ya. Dan saat ini lampu jalan juga terlihat tidak dinyalakan ya, tidak berfungsi karena memang tidak dalam kondisi ini memang tidak bisa menyalakan lampu jalan ini. Dan saat ini kondisi di sini benar ramai lancar dan waktu sudah menunjukkan pukul jam 12, jadi yang artinya saat ini kita sudah memasuki tahun baru 2003 untuk wilayah Indonesia Timur. Dan bisa dilihat di layar kaca saya sedang berada di depan Polsek Cirebon Kota Ambon dan ini pesta kembang api sudah terlihat sangat jelas ya benar di layar kaca monitor Anda ya benar. Dan di sini arus lalu lintas cukup lenggang, ada kemacetan, namun saja di samping jalan banyak sekali kendaraan yang parkir dan itu sebenarnya warga yang sedang menyaksikan pesta kembang api di lapangan Merdeka Kota Ambon. Dan untuk Tribuners ketahui juga bahwa pesta kembang api di lapangan Merdeka Kota Ambon ini tidak Baik, terputus mungkin. Oke, dari video Tribun Ambon, menit lagi kita akan menyaksikan pesta kembang api. Wah, terlihat sudah ramai dengan kembang api Tribuners. Oke, selamat tahun baru 2023 untuk Tribuners sekalian. Oke, terlihat banyak sekali api Tribuners.
Oke, doa terbaik untuk kita semua di tahun baru ini. Kita akan baca komen dari Andika Project. Aku dengan nama Andika Project. Salam dari Terwi Papua. Selamat tahun baru 2003. Selamat tahun baru 2023, Kakak Andika. Ada juga dari akun dengan nama Reza. Salam dari Kalkim, zona waktu Wita. Ya, salam dari Ambon, Kakak Reza. Ada juga dari Paul Sohilai. Selamat tahun baru 2003 untuk ketemu punya saudara-saudara di Malang. Selamat tahun baru kembali Kakak Paul. Juga dari Lakito, selamat tahun baru 2023. Ya, Kakak Lakito, selamat tahun baru 2023 kembali. Terlihat dari studio Tribun Ambon, pesta kembang api di kota Ambon. Tribun. Kita ke komen lagi, ada Kakak Omi Facebook fanpage kita, Kakak Ami Oman Ami. Selamat jalan 2020, selamat datang tahun baru. Oke, selamat tahun baru Kakak Ami. Ada juga dari Jonathan dari Nabire mengucapkan selamat tahun baru, sukses selalu Tribun Ambon. Bang Andre salam kenal. Bravo, sukses selalu. Oke, terima kasih Bang Jonathan. Oke, maaf benar saya sedikit batuk. Inilah keindahan pesta kembang api dari atas kantor Tribun Ambon ke arah Jembatan Merah Putih. Oke, terima kasih, selamat tahun baru. Dari baca komen dari akun bernama Shelo. Selamat tahun baru 2023 dari Namlea. Oke, selamat tahun baru 2023 kembali dari kota Ambon. Dan juga dari Jumadi. Selamat tahun baru Ambon, Manise. Salam dari Magetan, Jawa Timur. Oh, ada dari Pulau Jawa. Terima kasih. Selamat tahun baru kembali Kakak Jumadi. Ada juga dari Hadir Naruli. Selamat tahun baru 2023. Iya Kakak hadir. Selamat tahun baru dari Ambon. Ada juga dari Mas Ridwan. Selamat tahun baru dari kantor Dinas Malam. Iya, selamat tahun baru Kakak Mas Rur. Ada juga dari Labuan Bajo, hadir Labuan Bajo dari Kakak Rini Royatul Hadijah. Ya Kakak, terima kasih Kakak Rini Royatul Hadijah.
Oke Tribuners, inilah suasana dari kantor Tribun Ambon yang tepat mengarah ke arah Jembatan Merah Putih. Sekarang sudah pukul 12.06. 12.06 masih dimeriahkan oleh pesta kembang api. Oke Tribuners, berikut pantauan malam tahun baru di kota Ambon. Kami akan mencoba terhubung ke rekan kami yang berada di beberapa titik di kota Ambon. Halo rekan Jenderal. Halo rekan Jenderal. Oke, sepertinya belum terhubung. Oke, terlihat sudah mulai redup pesta kembang api. Sekarang sudah menunjukkan lewat 11 menit dari waktu pergantian tahun, benar, dari kantor Tribun Ambon.
Oke, kami akan kembali terhubung. Halo rekan jenderal. Halo rekan jenderal. Halo rekan jenderal. Halo rekan jenderal. Dapatkah kami terhubung dengan rekan jenderal? Halo rekan jenderal. Halo rekan jenderal. Oke Tribuners, kembali kami laporkan dari kantor Tribun Ambon, tepat mengarah ke arah Jembatan Merah Putih. Oke, dapat kami terhubung ke rekan jenderal. Halo rekan jenderal. Cek masuk. Ya, baik rekan jenderal. Dapatkah rekan Ranger melaporkan kondisi terkini setelah malam pergantian tahun, rekan jenderal? Silakan. Halo rekan jenderal. Ya, halo rekan Andi, selamat malam. Saat ini saya Jenderal Luis melaporkan dari titik mesin pertigaan Rehoboth ya, Tribuners. Saat ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi Anda sekalian Tribuners yang mungkin saat ini sementara nonton live kami. Saat ini terpantau situasi di pertigaan gereja Rehoboth ini ramai ya Tribuners ya. Namun tidak terjadi kepadatan kendaraan ataupun kepadatan massa di sini. Hanya saja banyak sekali petugas keamanan yang berjaga di sekitaran lokasi, mulai dari depan gereja Rehoboth sampai dengan di pos pengamanannya di Tribuners. Ini juga sementara berjaga tim gabungan dari TNI dan Polri. Mereka berjaga, mereka memantau situasi di sini dan juga mencegah agar kendaraan konvoy dari arah ke Kecamatan Tusaniwe, Arselobar dan OSM itu tidak berkonvoy sampai ke dalam kota untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga. Kemudian ini kita sudah ada di menit ke-15 di tahun baru 2023. Dari tadi pantauan saya juga ini banyak sekali kembang api petasan yang dikelakkan oleh warga masyarakat sekitar sehingga menambah keramaian suasana tahun baru di sini Tribuners. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan dari titik pertigaan Rehoboth.
kembali kepada rekan Anti di studio. Baik, terima kasih rekan Jenderal atas informasinya. Selamat bertugas kembali rekan Jenderal. Oke, itu dia situasi terkini setelah perayaan malam pergantian tahun 2023. Oke, Tribuners, kami akan mencoba terhubung kepada rekan kami. Halo Tanita. Halo. Oke, mungkin belum terhubung. Oke, kita akan melihat. Oke, sudah mulai redup ya Tribuners. Untuk di arah. Halo rekan Tanita. Apakah kami bisa mendengarkan Tanita? Hai rekan Atri dan Tribuners, selamat tahun baru. Oke, rekan Tanita selamat tahun baru kembali. Dapat rekan Tanita dapat melaporkan dari lokasi terkini. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Atri, Tanita melaporkan dari Kudamati, tepatnya di daerah Farmasi Atas. Ini di belakang saya ini orang bilangnya kali ya, karena agak di pinggiran gitu, di batas jalan, dan dari sini sebenarnya kelihatan pemandangan kota Ambon secara menyeluruh dan menjadi salah satu tempat favorit Natal dan Tahun Baru karena bisa lihat pesta kembang api di kota Ambon kayak gimana. Dan di sini cukup ramai Tribuners, jadi karena pemandangannya full kota Ambon, jadi bisa terlihat. Dan saya mungkin akan membalikkan kamera saya sebentar karena ada kembang api yang cukup besar dari sini, tidak terlalu kelihatan ya kalau lihat muka saya ya Tribuners ya. Sebentar. Ini nih Tribuners, bisa terlihat di layar kaca banyak banget warga-warga sekitar ataupun yang daerah-daerah Kudamati yang lagi datang nonton pesta kembang api, karena memang jadi salah satu tempat spot favorit karena ini di daerah tinggi ya. Kalau di sini sendiri agak cukup sepi untuk untuk pinggiran jalannya, karena biasanya anak-anak tuh pada turun ke kota untuk kayak pawai dan lain-lainnya. Dan sebenarnya di sini tuh baru mulai nyalakan kembang api sekitar pukul jam 12 pas tank di tepat di tanggal 1, karena sebelum pergantian itu biasanya ada ibadah di rumah masing-masing dan baru bisa keluar, dan di situ sudah mulai ramai. Tapi tadi di sepanjang jalan untuk daerah Kudamati tidak terlalu ramai ya. Biasanya itu ramai tahun baru, cukup ramai, penuh jalan hampir kayak pawai kemarin yang Piala Dunia, dan kali ini agak cukup sepi ya. Nanti mungkin sedikit lagi ramai, jadi nanti kalau saya tidak join di WhatsApp ini, saya akan live di Facebook buat Tribuners semua. Dan baik, demikian yang bisa Tanita laporkan dari daerah Kudamati. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Tanita. Selamat bertugas kembali rekan Tanita. Oke, itu dia Tribuners kondisi terkini di Kudamati. Oke, kita akan terhubung kembali ke rekan kita di Desa Batu Merah, Jalan Jenderal Sudirman. Halo rekan Oni. Halo, baik, terima kasih suara saya. Ya. Tribuners, selamat tahun baru 2023. Hari ini saya ingin mengabarkan kondisi terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, atau lebih tepatnya di Desa Batu Merah. Nah, mungkin ini tampak kemeriahan dari para warga. Mereka menyalakan kembang api. Ini merupakan simbol dari kemeriahan tahun baru 2023. Nah, terpantau kondisi arus lalu lintas sangat lancar, dan juga para warga yang berada di sekitaran jalan atau jalan yang didominasi oleh anak-anak. Mereka memainkan petasan, meniupkan trompet, dan juga memakai pernak-pernik seperti bandul kelinci mungkin bisa dibilang.
Nah, ini merupakan suasana beberapa kembang api masih menyala. Ini diperkirakan kembang api ini berasal dari desa Berbeda, juga berasal dari Tarpan dan juga asrama Batu Merah Dalam. Nah, ini adalah tampak beberapa kepolisian juga terlihat di daerah di bawah sana atau di tempat di jembatan Desa Batu Merah. Mereka melakukan pencegahan atau operasi pengamanan tahun baru 2023. Nah, ini bisa terlihat jelas nampak kembang api atau kemeriahan di Desa Batu Merah. Perlu diketahui tidak juga terjadi kendala atau kemacetan di ruas jalan ini karena diketahui sebelumnya jalan ini merupakan jalan protokol yang biasa digunakan seperti halnya di Piala Dunia kemarin jalan ini sempat selalu padat di mana penumpukan masa konvoy dan yang negara terjadi di jalan ini. Namun pada sebelum jam 12 tadi terpantau di sini tidak terjadi penumpukan atau masa yang berkumpul di titik ini. Oke, sekali lagi mungkin saya bisa informasikan saya Oni, jurnalis Tribun Ambon mengucapkan selamat tahun baru 2023. 2023 maksud saya. Terima kasih, kembali ke studio Anda. Baik, terima kasih rekan Oni. Selamat tahun baru 2023 kepada rekan kami, rekan Oni. Ya Tribuners, itulah laporan dari Desa Batu Merah, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Tribuners, oke, kita kembali melaporkan dari studio Tribun Ambon, yaitu tepat mengarah ke Jembatan Merah Putih. Terlihat sudah mulai redup pesta kembang apinya karena sekarang sudah menunjukkan pukul lewat pukul 23 dari jam 12. Oke Tribuners, kita akan, namun masih terlihat sedikit kembang api kecil ya Tribuners. Oke Tribuners, kita akan membacakan komen untuk yang terakhir. Ada dari Ipulsu 123. Ntar malam Purworejo geger, rame sahur, segera hati-hati ya. Selalu hati-hati terus. Ada juga dari Petrus Latukolan. Selamat tahun baru. Iya Kakak Petrus, selamat tahun baru kembali. Ada juga doa dari Buyung Tehwayo. Selamat pergantian tahun baru 2023 ya. Semoga kita semua dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kakak Buyung Tehwayo dari kita.
Oke, baik Tribuners, sekarang waktu menunjukkan pukul 12.27. Sepertinya kembang api juga sudah mulai redup. Saya Andre Triputra mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk Tribuners. Semoga hal-hal baik selalu ada untuk kita di tahun 2023 ke depan. Terima kasih Tribuners yang sudah standby bersama kami di WhatsApp Live hari ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk yang berkumpul bersama keluarga, kerabat, saudara maupun kawan, selalu berhati-hati, jaga kesehatan. Saya Andri dari studio Tribun Ambon melaporkan, dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.